Kami dari kelas 105. Nama saya Sherly Claudinata, absen 33. Saya Mayang Ayu Ramadhani, absen 19. Saya Salma Diana Bila, absen 32. Saya Dina Oktaviani, absen 9. Saya Mirza Almaida, absen 24. Saya Muhammad Tajillam Rebani, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPKN, yaitu suku Betawi dan suku Dayak. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma, Karya Putan Tular, Pujangga, Majapahit, abad ke-14 yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Asal-usul pada abad ke-14, kutipan ini diambil dari Kakawin Sutasoma, ditulis dalam bahasa Jawa kuno di masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Konteks awal, Empu Tantular menciptakan kalimat ini untuk menekankan kerukunan dan toleransi, khususnya dalam menyatukan penganut agama Hindu atau Siwa dan Buddha di Majapahit. Pengadopsian sebagai semboyan, tokoh penggerakan nasional khususnya Muhammad Yamin mengusulkan ini dalam sidang BPU PKI untuk menggambarkan persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Makna kalimat tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman agama, suku, ras, budaya, dan golongan, semuanya tetap merupakan satu kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resmi jadi lambang negara pada tanggal 17 Oktober 1951. Ini lambangnya. Suku Dayak adalah kelompok etnis asli Kalimantan Borneo. Bahasa suku Dayak, salam dan sapaan sehari-hari. Selamat pagi, selamat bungkus. Selamat siang, selamat betul andau. Selamat malam, selamat hamalem. Terima kasih atau balapi. Sama-sama, same-same. Kata ganti orang. Aku, yaku, kamu, ikau, dia, le, kita, ita. Rumah adat suku Dayak ada 6. 1. Rumah Betan adat Lamin. 2. Rumah Betan Maura Mea. 3. Rumah Betan Gamang Batu. 4. Rumah Betan Pasir Panjang. 5. Rumah Betan Tetoyoi. 6. Rumah Balu. Makanan utama khas suku Dayak yaitu 1. Wadi, terbuat dari fermentasi ikan atau daging babi. 2. Ayam pansu atau manuk pansu, terbuat dari ayam yang dimasak di dalam bambu. 3. Ada juhu umbut rotan atau juhu singkah kue, terbuat dari masakan dari tunas rotan muda yang direbus dengan ikan dan terong. Minuman khas suku Dayak yaitu ada tuak Dayak atau baram, merupakan minuman fermentasi tradisional khas masyarakat Dayak yang terbuat dari beras ketan, ragi, tapai, dan air. Dayak memiliki khas seni ukir. 1. Perisai atau talawang. 2. Sepundu atau patung tiang. 3. Rumah adat atau bisa disebut ukiran pada tiang dan dinding rumah lamin. Suku Dayak mempunyai anyaman khasnya, yaitu 1. Lanjung. 2. Anjat. 3. Tikar. Dan yang terakhir, serau. Alat musik suku Dayak yaitu 1. Selunding.
2. Rebab. 3. Selingut suling dari hidung. Dan yang paling khas itu selingut suling dari hidung, alat musik tiup tradisional yang unik yang ditiup menggunakan hidung. Dan ini cara memainkan alat musik tersebut. Makan suku Dayak ada dua, yaitu King Baba dan King Bibing. Pakaian adat khusus Kalimantan Timur atau penyet, sape isapak rompi untuk pria, taah rok dan atasan untuk wanita, sering dihiasi motif burung enggang atau harimau yang melambangkan bangsawan. Kita pernah memakai salah satu pakaian suku Dayak. Tradisi unik di suku Dayak, yaitu telinga aru, adalah tradisi yang memanjangkan telinganya menggunakan anting logam berat yang dilakukan oleh perempuan di beberapa suku di Kalimantan. Tradisi ini terancam punah karena generasi muda tidak lagi melanjutkannya. Hanya tersisa beberapa tetua yang masih memilikinya. Ini contohnya. Upacara adat suku Dayak. Ada tiwah untuk mengantarkan arwah leluhur ke Lau Tatau atau surga. Pada nyobeng, itu ritual khas Dayak mencucikan tengkorak untuk menghormati leluhur. Nahunan, pemberian nama kepada bayi, yaitu ritual memandikan bayi di sungai secara adat bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah bagi bayi. Tari yang ada di suku Dayak, yaitu tari hudok, tarian sakral dengan topeng kayu besar berbentuk bintang atau leluhur, bertujuan memohon kesuburan dan kesejahteraan, sering menggunakan daun pisang atau kelapa sebagai kostum. Yang kedua, ada tari kancet papatai, tarian tradisional suku Dayak Penyat dari Kalimantan Timur dan Utara yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari, budaya agraris, dan perang. Tarian yang ketiga ada tari mandau dari Kalimantan Tengah, tarian yang menampilkan keahlian dan keagungan menggunakan pedang mandau, bisa dibawakan pria atau wanita untuk upacara adat atau penyambutan. Berikut adalah cuplikan dari tarian tersebut. Antoi Poros, dan Bebilin. Berikut adalah cuplikan dari lagu tersebut.
2. Supit. 3. Sungga. 4. Tombak. 5. Luwung. Ras dan asal-usul suku Betawi. Suku Betawi adalah kelompok etnis campuran yang terbentuk dari asimilasi berbagai suku Nusantara, yaitu Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, Ambon, dan Bali. Dan bangsa asing seperti Arab, Tionghoa, Eropa, Belanda di Batavia sejak abad ke-17. Orang Betawi merupakan keturunan perpaduan amalgamasi aneka suku dan bangsa yang didatangkan Belanda ke Batavia. Secara fisik, mereka memiliki variasi warna kulit cenderung kuning langsat atau sawo matang. Bahasa Betawi adalah Kreol berbasis Melayu pasar dengan unsur serapan dari bahasa Sunda, Bali, Cina Selatan, Arab, Belanda, dan Portugis. Penduduk suku Betawi tersebar di wilayah Jabodetabek. Suku Betawi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Betawi Tengah atau Betawi Kota, bertempat tinggal di wilayah pusat Jakarta. Betawi kedua, Betawi Pinggir atau Betawi Udik, ada di bagian utara dan barat, kemudian bagian timur dan selatan. Yang ketiga, Betawi Pesisir, tinggal di wilayah pesisir utara Jakarta, seringkali memiliki percampuran budaya yang lebih heterogen karena sejarah pelabuhan. Mayoritas agama di suku Betawi. Mayoritas Islam, lebih dari 85% penduduk Kota Bekasi memeluk agama lain. Data menunjukkan angka kisaran 86,9%. Agama lain, umat Kristen Protestan merupakan minoritas terbesar sekitaran 7,8%, diikuti oleh Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terdapat kawasan yang menjadi potret kerukunan, toleransi, seperti Kampung Sawah, di mana masjid, gereja Katolik, dan gereja Protestan berdiri berdekatan. Bahasa Betawi memiliki 6 bahasa campuran, yaitu 1. Bahasa Tionghoa, 2. Bahasa Belanda, 3. Bahasa Portugis, 4. Bahasa Sunda, 5. Bahasa Arab, 6. Bahasa Bali. Suku Betawi memiliki tradisi keagamaan, yaitu nyorok. Nyorok merupakan tradisi membagikan makanan ke anggota keluarga yang lebih tua atau tokoh masyarakat sebelum Ramadan. 2. Maulid dan tahlilan merupakan perayaan hari besar Islam yang dilakukan secara meriah. Dan 3. Ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan mengunjungi makam kerabat atau tokoh agama. Rumah adat suku Betawi yaitu ada rumah gudang, rumah kebaya atau papang, rumah joglo, dan rumah panggung. Rumah-rumah tersebut memiliki ciri khas seperti teras yang luas, material yang umumnya menggunakan kayu nangka dan kayu gowok. Ornamennya dari gigi balang atau segitiga dan banci bunga matahari. Pembagian ruangnya dibagi menjadi 2. 1. Area depan untuk area tamu, dan 2. Area belakang untuk area keluarga, seperti kamar tidur, dapur, dan serondoyan. Jenis ukir Betawi. Ornamen kayu khas yang menghiasi rumah adat Betawi, terutama rumah kebaya, dengan motif flora geometris yang melambangkan keharmonisan, keterbukaan, dan nilai filosofi kehidupan masyarakat. Ukir ini umumnya terletak pada ventilasi, kisi-kisi jendela, pagar, dan bagian-bagian atas pintu. Suku Betawi memiliki alat musik tradisional khasnya. Pakaian pernikahan khas Betawi, yaitu ada dandanan, cari haji, dan cari noni. Ini Cuplikan atas pernikahan Betawi. Senian pertunjukan dan tradisi khas suku Betawi. Ada
ada tanjidor, palang pintu, lenong, dan tari topeng. Makanan khas suku Betawi, yaitu ada semur jengkol, kerak telur, Lagu khas daerah Betawi yaitu kicir-kicir dan ondel-ondel. Berikut cuplikan lagu kicir-kicir dan ondel-ondelnya. Kicir-kicir ini lagu. Berikut cuplikan lagu kicir-kicir dan ondel-ondelnya. Kicir-kicir ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel adik anaknya boy. Anaknya ngigel teriteran soy. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang mengenakan. Makan sekuteng di pasar Minggu. Cakep. Belinya yang Mampok Sari. Cakep. Lantaran waktu sudah menunggu, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.